Halo mahasiswa-mahasiswi, selamat datang di kelas Studio Simulasi Perencanaan dan Manajemen Kawasan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kontrak perkuliahan dalam mata kuliah ini. Dalam mata kuliah ini akan diampu dengan dua dosen, yakni saya, Nilam Atsirina, dan Pak Gatot Subroto. Sebelum kita memulai perkuliahan ini hingga 15 minggu ke depan, mata kuliah ini adalah mengajarkan tentang simulasi perencanaan dan pengembangan kawasan. Pada mata kuliah ini, kalian diajarkan untuk mengenali potensi permasalahan dan kebutuhan masyarakat sehingga memberikan nilai tambah atau added value atau keuntungan secara finansial bagi masyarakat, bagi pemerintah, atau maupun bagi developer. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah studio tingkat lanjut atau tingkat advance yang kalian peroleh setelah kalian lulus dalam studio-studio sebelumnya, yaitu studio proses, studio wilayah, kemudian mengerucut ke studio kota, dan yang terakhir adalah studio simulasi. Dalam studio simulasi ini, teman-teman semua juga akan dilatih atau dituntut untuk memiliki tematik atau memiliki konsep dalam perencanaan yang akan kalian kembangkan nanti. Tentunya dalam kelas ini memiliki beberapa peraturan yang mahasiswa harus ingat, di mana mahasiswa mematuhi kontrak perkuliahan atau TOR perkuliahan yang telah dijelaskan dalam video ini. Kemudian perkuliahan dilaksanakan tentunya sebanyak 15 kali dan 1 kali untuk UAS, di mana total dari SKS mata kuliah studio simulasi ini adalah 4 SKS. Kemudian mahasiswa mampu membagi waktu dalam perkuliahan, tentunya karena mengerjakan studio simulasi ini tidaklah mudah, sehingga kalian harus membutuhkan penyesuaian atau pembagian waktu yang luar biasa. Mahasiswa mengikuti seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan, yaitu ceramah, diskusi, tugas, dan ujian tentunya. Mahasiswa mengikuti prosedur perkuliahan yang ditetapkan oleh dosen pengampu. Dan yang terakhir, mahasiswa menjalani proses perkuliahan dengan bahagia dan memiliki semangat yang tinggi. Mengapa demikian? Karena itu tadi, mata kuliah ini adalah mata kuliah advance, di mana teman-teman harus bisa secara serius mengikuti. Wilayah perencanaan kalian kali ini di studio ini adalah Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, di mana di sana ada sebuah lokasi kawasan parkiran Muara Angke. Jadi kalian bisa melihat-lihat di Google Map atau Google Street View. Di sana ada sebuah lokasi kawasan parkiran Muara Angke. Seperti biasa, dalam studio ini dikerjakan secara berkelompok. Cukup dengan satu kelompok saja. Di minggu ini kalian mengidentifikasi potensi masalah dan kebutuhan masyarakat. Cukup maksimal 2 halaman. Baik, dikerjakan dalam berupa worksheet yang akan dikumpulkan oleh kalian. Cukup dengan satu worksheet saja, dikumpulkan pada minggu depan atau week kedua. Selanjutnya di minggu kedua kalian sudah mulai memasuki yang namanya Market Data Looks. Market Data Looks ini yang dikerjakan adalah menyusun desain survei dan akan dikumpulkan pada week ketiga. Seperti apa Market Data Looks? Market Data Looks ini yang kita lihat adalah studi awal terkait produk-produk properti yang mungkin atau berpotensi dapat dikembangkan di wilayah tersebut. Kemudian kira-kira yang kedua, Market Data Looks ini adalah data-data apa sajakah yang kita perlukan dalam menyusun suatu perencanaan atau pengembangan kawasan. Kemudian yang ketiga, di sini teman-teman juga harus memilih atau menentukan kira-kira jenis datanya seperti apa. Minggu ketiga kita akan berbicara tentang dozen ideas, di mana mahasiswa menyusun tanda kutip selusin ide pengembangan kawasan yang di dalamnya terdapat properti bertema. Jadi teman-teman di sini mencari kira-kira ide apa sih yang bagus dikembangkan di wilayah Muara Angke tersebut. Kemudian mahasiswa menyusun sebuah diagram planning proses. Seperti biasa bahwa kita harus menyusun sebuah diagram
proses perencanaan. Misalnya diagram proses perencanaan ini dimulai dari survei, kemudian identifikasi atau analisis, kemudian terakhir adalah rencana. Nah, banyak sekali metode-metode diagram proses perencanaan yang bisa kalian terapkan di studio ini. Nah, di minggu ketiga ini teman-teman, kalian harus melaksanakan pleno. Ya, ini pleno pertama, yaitu presentasi pada worksheet pertama dan worksheet kedua. Ya, untuk minggu ketiga yang kalian kerjakan adalah selusin ide pengembangan kawasan ditambah dengan diagram planning proses yang akan dikumpulkan pada week keempat. Lalu pada minggu keempat dan kelima, di mana kalian adalah refinement of the idea atau specific site for idea. Jadi kalian menyusun physical visibility dan mengidentifikasi kondisi existing wilayah serta marketnya seperti apa. Jadi di sini teman-teman mulai dalam waktu 2 minggu, teman-teman mahasiswa harus menyelesaikan setidaknya kondisi existing ataupun analisis awal dari kondisi existing wilayah. Worksheet 4 dan 5, mahasiswa mengumpulkan worksheet tersebut pada week ke-6. Jadi di minggu ke-6 baru mengumpulkan. Lalu di minggu ke-6 kita akan membahas sama dengan minggu yang sebelumnya, yaitu refinement of the idea. Namun kali ini kita membahas mengenai legal. Jadi mahasiswa mulai menganalisis atau mengidentifikasi legal visibility-nya seperti apa. Mahasiswa juga mengidentifikasi dan menganalisis penggunaan lahan berdasarkan aspek legalnya, kebijakannya, kemudian peraturan yang ada, perundangan yang ada gitu ya. Nah, di minggu ke-6 ini kalian pleno yang kedua, yakni presentasi worksheet pada worksheet ke-4 dan 5. Jadi presentasi tentang kondisi existing yang sebelumnya. Dalam minggu ke-6 ini, mahasiswa wajib mengumpulkan legal visibility-nya pada week ke-7 gitu ya. Lalu di minggu ke-7 dan 8, teman-teman mulai simulasi 1 dan simulasi 2. Minggu 7 adalah simulasi 1 dan minggu 8 adalah simulasi kedua. Apa itu simulasi? Kalian mulai membuat sketch area atau membuat penentuan komposisi lahan dan bangunan. Seperti arsitektur? Tidak. Jadi yang kalian buat adalah berupa komponen-komponen bangunan yang akan kalian masukkan atau suntikan ke dalam lahan tersebut. Gitu ya. Misalnya kalian mau bentuk U, letter L, letter O, letter apapun bangunannya, itu sudah harus ada bentuknya, tapi bukan desain fisik bangunannya ya, bukan seperti arsitektur, melainkan komposisi bangunannya. Komposisi bangunan itu seperti apa? Misalnya podium adalah mall, kemudian di atasnya adalah apartemen. Ini contoh ya. Jadi hanya berupa balok-balok bangunan yang menentukan komposisi lahan dan rupa area itu seperti apa, gitu ya. Di sini kalian dibagi menjadi 2 minggu atau 2 worksheet, yaitu worksheet ke-7 dan worksheet ke-8. Mahasiswa mengumpulkan worksheet ini pada week ke-9 selanjutnya, ya. Kemudian di minggu 9 kalian ada yang namanya simulation building, menjelaskan arah pengembangan properti beserta komposisinya. Jadi setelah kalian menjelaskan atau membuat komposisi bangunan di awal, kalian harus menjelaskan nih arah pengembangan propertinya seperti apa tuh. Nah, ini dilaksanakan dalam pleno ketiga atau presentasi worksheet 7 dan 8 ya. Lalu worksheet 9 itu apa? Worksheet 9 adalah hasil presentasi kalian ini dikumpulkan pada week 10. Artinya kalian masih bisa merevisi arah-arah pengembangannya seperti apa, atau merevisi simulasi ini hingga 3 minggu waktunya. Di minggu 10 kita mulai masuk ke tahap market analysis, yaitu mencari data pembanding, kemudian kita juga mencari interest rate, bank data, tax, cap rate, dan ekstra. Jadi terkait hal analisis pasar. Di worksheet 10 ini kalian akan mengumpulkan pada worksheet ke week 11. Lanjut di minggu 11 kita mulai masuk ke financial planning, di mana menyusun rencana pembiayaan atau rencana keuangan properti. Boleh berupa diagram, boleh berupa tabel, atau boleh berupa deskripsi. Di sini akan dikumpulkan pada week ke-12 ya.
Kemudian di minggu ke-12 mulai masuk ke financial feasibility, di mana kita mulai melihat kelayakan secara finansial. Kita lihat kira-kira kapan kembalinya modal, kemudian kita melanjutkan analisis yang sebelumnya atau di financial planning. Nah, di worksheet 12 ini kalian akan mengumpulkan di worksheet pada week ke-13 atau di minggu depannya. Lalu di minggu ke-13 kita mulai masuk marketing plan, yakni menyusun rencana pemasaran. Pemilihan metode pemasaran apa sih yang tepat untuk digunakan? Nah, ini masuk ke dalam minggu 13. Lalu produknya diwujudkan dengan brosur. Jadi kalian membuat draft brosur, tidak perlu dicetak melainkan berupa PDF gitu ya. Nah, di sini kalian masuk ke pleno 4, yakni presentasi worksheet 10 sampai 12. Nah, untuk brosur, untuk tugas untuk tas di minggu 13 atau worksheet 13 akan dikumpulkan pada week ke-14. Kemudian minggu ke-14 kalian mulai memasuki urban design simulation, yakni pembuatan 3D simulasi komposisi bangunan. Kok mepet, Bu? Nah, sebenarnya urban design simulation ini sudah bisa kalian lakukan pada saat di minggu ke 7 dan 8, pada saat simulasi 1, simulasi 2, dan pleno. Nah, mulai kalian cicil itu boleh. Jadi kalian lakukan 3D simulasi mulai dari awal. Nah, di urban design simulation ini sebetulnya diutamakan adalah koridor-koridor utama atau wajah bangunan utama yang ingin kalian gambarkan secara 3D. Jadi tidak semua bangunan itu di 3D-kan, maksudnya didesain seperti arsitektur, tidak, melainkan hanya sudut-sudut yang mungkin merupakan area utama kalian gitu, area bangunan kalian yang ingin ditonjolkan tuh yang mana untuk dijual gitu ya. Jadi misalnya area lobby atau area facility taman bermain, playground, atau mungkin kantin, atau mungkin restoran, cafe. Jadi atau mungkin sudut retail, atau mungkin kalian mau menggambarkan area swimming pool atau area sport club. Nah, itu silahkan kalian pilih sendiri dengan kira-kira mana sudut seksinya begitu ya, lalu di 3D-kan, dibuat desainnya. Nah, di minggu ini, di minggu 14 ini worksheetnya akan dikumpulkan pada minggu ke-15, minggu depannya. Kemudian di minggu 15 artinya minggu terakhir ya, kita melaksanakan atau mulai meng-cross check master plan documentation. Jadi isinya untuk kelengkapan dokumen yang kalian kerjakan. Jadi mulai dari master plan, terus kemudian album peta, lalu ada business and marketing dokumennya atau executive summary dan brosurnya. Jadi kita hanya pengecekan atau asistensi di sini ya. Nah, worksheet ini secara lengkap itu dikumpulkan pada saat UAS, gitu ya. Jadi nanti pada saat teman-teman UAS baru mengumpulkan worksheet ini. Nah, ini yang terakhir ya, ini ujian akhir semester atau UAS. Seperti biasanya, studio ujiannya adalah presentasi. Karena teman-teman mahasiswa harus bisa mempromosikan atau menjelaskan kira-kira produk, perencanaannya seperti apa. Presentasi akhir dari master plan, business and marketing document. Jadi semua dipresentasikan hasil yang sudah kita kerjakan. Lalu kelengkapan dokumen pada saat UAS, yakni dokumen master plan, dokumen album peta, dokumen rencana bisnis dan pemasaran, dan terakhir adalah dokumen presentasi kalian. Gitu ya. Lalu bagaimana dengan sistematika pelaporan dokumennya? Nanti saya dengan Pak Gatot akan memberikan kepada kalian. Jadi bab 1 apa, bab 2 apa, dan seterusnya. Begitu ya. Oke, demikian tour dari studio simulasi. Mudah-mudahan kalian memahami, dan jika masih ada pertanyaan silahkan langsung bertanya kepada saya dan Pak Gatot. Terima kasih.